إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari di bulan Ramadan. Kita sudah masuki hari ke-9. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, puasa kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, dan juga duduknya kita di majelis ilmu. Ini adalah rentetan amalia ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Masih kita melanjutkan tentang kesalahan-kesalahan dan bid'ah-bid'ah di dalam salat. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan baik sengaja atau tidak itu bisa mengurangi keabsahan sholat, bahkan bisa menggugurkan pahala sholat. Terakhir kita sampai kesalahan dalam rukuk ya. Sekarang kesalahan dalam sujud. Para jamaah yang saya muliakan, kesalahan dalam sujud yang pertama, tidak menempelkan 7 anggota sujud ke tempat sujud. 7 anggota sujud itu apa saja? Jabhah wal anfu, dahi dan hidung itu 1. Kemudian kaffain, 2 telapak tangan. Kemudian rukbatain, 2 lutut. Kemudian qadamain, 2 kaki. Tulisnya hilang. Yang pertama apa? Jabhah wal anf. Dahi, jidat dan hidung itu harus nempel. Kalau salah satunya enggak nempel, kurang sempurna sholatnya. Dan tidak harus nempel tanah ya. Di sini kan enggak tanah kan, sajadah, keramik, ubin, atau kain, atau misalkan kita bawa karpet dari rumah, sajadah dari rumah, enggak masalah. Atau kita pakai peci, enggak masalah. Itu kesalahan pertama. Kadang-kadang ada orang jidatnya nempel, hidungnya enggak nempel, atau hidungnya nempel, jidatnya enggak nempel, atau tidak terlalu ditekan. Kemudian telapak tangan, kadang-kadang ada yang diangkat gitu. Maksudnya telapak tangannya enggak nempel ke tempat sujud. Kalau lutut, insya Allah pasti nempel. Kadang-kadang ada kakinya yang enggak nempel, atau kakinya itu seperti orang jengking gitu, diangkat kakinya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'in." Aku disuruh untuk sujud di atas 7 anggota badan. Jabhah wal anf wal yadain wal rukbatain wal qadamain. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud,
dahi dan hidung dihitung 1, 2 telapak tangan jadi 3, 2 lutut jadi 5, 2 telapak kaki jadi 7. Kalau yang tidak menempel hidungnya, maka kata Imam Al-Hakim tidak sah salatnya. La salata liman lam yamassa anfuhu al-ardh. Tidak sah salat orang yang hidungnya tidak nempel ke tempat sujud. Kalau hidungnya pesek itu kan kadang-kadang nggak nempel ya. Kalau hidungnya mancung ya nempel aja kali ya. Kalau yang pesek ini masalahnya. Antum hidungnya pesek apa mancung? Mancung ya. Coba antum sujud deh. Coba nempel semua. Nah gitu. Coba sekarang hidungnya nggak ditempelin. Nah, berarti dia agak begini kan? Itu dalam hadis itu tidak ada sholat baginya. Kemudian benar-benar ditekan ya. Jangan sampai ngambang gitu, jidatnya ngambang gitu. Idza sajadta famakkin li sujudik. Jika engkau sujud, benar-benar sempurnakan gitu. Jangan takut jidatnya hitam gitu, jangan takut. Jidat hitam itu faktor pertamanya bisa jadi memang sujudnya lama, bagus. Sering sholat malam, bagus. Kita tidak membicarakan jidat yang hitam atau tidak. Intinya tekan gitu. Makanya ini karpet harus selalu dibersihin nih. Kalau karpetnya banyak debu, kotoran, nempel di jidat, ini cepat hitam. Ya kita tidak mempermasalahkan jidat hitam atau tidak. Selama dia ikhlas, hitam, nggak masalah. Jangan sampai kita ingin jidat kita hitam supaya dianggap soleh. Jangan. Itu jatuhnya ria. Kalau memang jidat hitam itu murni, alami, dan dia tidak ada maksud ria, ya itu bagus. Tapi intinya ikhlas. Kemudian yang kedua, kesalahan kedua, tidak tumakninah ketika sujud. Tidak tenang sampai benar-benar nempel semua tuh. Terus kita bisa mengucapkan Subhana rabbiyal a'la minimal sekali. Yang sunnah 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Mengucapnya yang benar ya. Ayo, Subhana rabbiyal a'la. Ayo. Pakai ain. A'la. Jangan pakai hamzah. Subhana rabbiyal a'la. Salah. Pakai ain. Subhana rabbiyal a'la. Ayo. Boleh ditambahin wa bihamdi. Jangan sampai kita subhana rabbiyal a'la. Apa subhana? Subhana rabbiyal. Pakai ya, bukan rabbiyal, pakai a. Rabbiyal, salah. Rabbiyal a'la. Jangan sampai jadi ha. Subhana, salah. Makanya belajar makhraj. Tumaninah itu artinya itma'anna yatma'innu, tenang. Jangan sampai belum tenang, belum nempel tuh 7 anggota sujud, dia sudah bangun. Ini tidak sah salatnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna min aswa'in nasi sarakatan alladhi yasriku fis salah. Sesungguhnya sejelek-jelek pencurian, korupsi, itu pencuri ketika sholat. Emang bisa kita lagi sholat mencuri? Bisa. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang mencuri
di salatnya. Alladzi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Itu orang-orang yang tidak menyempurnakan sujudnya dan ruku'nya. Itu sejelek-jelek pencuri, Pak. Ayo coba antum praktekkan mencuri dalam salat gimana? Coba. Rukuk sujud. Nih, kita saksikan mencuri dalam salat ya. Ayo. Ada. Itu pencuri dalam salat ya. Karena dia belum tenang, belum lurus sempurna tangannya, dahinya, perutnya, tangannya belum dilonggarin kalau salat sendiri ya. Belum diangkat. Kesalahan selanjutnya, udah antum jadi model aja di sini, nggak usah kemana-mana. Itu sejelek-jelek mencuri ya. Beliau orang saleh insya Allah, bukan mencuri ya. Insya Allah. Rasulullah SAW bersabda apa? Fa'asbit wajhaka wa yadayka hatta yatma'inna kullu 'idhamin minka ila mawdi'ihi. Kokohkanlah, sempurnakanlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai tenang, setiap tulang persendian kembali kepada tempatnya. Rasulullah SAW ya, kana yumakkinu anfahu wa jabatahu minal ardi wa kana yumakkinu aidan rukbatahi wa atrafa qadamaihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar menekan, yumakkin. Benar-benar antum kalau disuruh cap 3 jari atau cap jempol itu gimana? Suruh neken enggak? Ditekan sama orangnya kan, tekan pak gitu kan. Itu aja antum nurut, disuruh sama petugas. Ini disuruh sama Rasulullah. Kalau antum nggak neken benar-benar kan nggak bener tuh. Cap 3 jarinya, cap jempolnya. Ini sholat harus lebih serius, Pak. Antum nyetempel saja, kalau nggak ditekan itu gimana? Nggak jelas kan? Terus benar-benar telapak kakinya. Kesalahan selanjutnya adalah ini dari sisi tangannya. Tangannya diletakkan atau ditempelkan di tempat sujud, itu salah. Ayo Mas. Ini lengan. Ayo. Idza sajada ahdukum i'dilu fi sujud. Nah itu salah tuh, nggak boleh tuh. Lengannya itu nempel di tempat sujud itu salah. I'tadilu ila sujud. Ya. Benarlah kalian dalam sujud, wala yabsutu ahadukum diraihi inbisatal kalbi. Jangan salah seorang dari kalian menghamparkan lengannya sampai siku ini nempel di tempat sujud. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kita dilarang meniru binatang ketika sholat atau di luar sholat. Meniru sujud, meniru duduk, itu enggak boleh. Kesalahan selanjutnya, terlalu menyempitkan sujud. Maksudnya tangannya ini sikunya nempel di perut. Harusnya dilonggarin. Ayo Mas, ditempelin tangannya di perut, dilipat gitu, ditempelin, ditekukin, dimiringin ke sini gitu, gini. Nah itu jangan. Ini aja direnggangin dikit gitu. Itu kalau sholat sendiri ya. Kalau berjamaah jangan sampai nyenggol kanan kirinya. Ya, terus kesalahan selanjutnya dari sisi kakinya. Kakinya itu harus ditekuk, jari-jarinya menghadap kiblat. Tidak boleh jari-jarinya itu siap-siap mau duduk gitu. Ayo Mas. Yang benar begini, entar dulu, yang benar dulu, dirapetin.
Salah pertama, buka. Antum buka. Nah, itu salah. Itu antum kalau nggak pakai celana dalam kelihatan ya. Dirapetin. Kesalahan pertama tadi dibuka. Kesalahan kedua, telapak kakinya nggak ditekuk. Nah, itu. Atau ditekuknya keluar Mas ke sono. Nah, itu salah. Kesalahan selanjutnya, siap-siap mau duduk. Kesalahan selanjutnya diangkat. Nah, itu salah semua. Ya. Jangan kita meniru-niru binatang ketika sholat. Kalau orang suka nengok, suka tengok-tengok dalam sholat, itu menyerupai serigala. Antum pernah ngeliat serigala nggak? Celinguk gitu. Itu menyerupai serigala. Jangan menghamparkan kaki atau tangannya seperti hewan yang binatang buas, seperti guguk, seperti lion tahu nggak? Singa. Itu Lion Air, pesawat. Dan jangan mematuk seperti burung atau ayam. Ini kan binatang semua. Tengok-tengok serigala. Menghamparkan tangan guguk. Nah, terus mematuk ayam atau burung perenjak. Coba Mas, antum pernah lihat burung perenjak nggak? Belum, ntar lihat ya. Ayo. Iya, sujud seperti burung. Cepet banget gitu. Belum nempel udah bangun lagi. Nah, itu seperti burung, tekluk. Itu menyerupai binatang, nggak boleh kita menyerupai binatang. Atau ik'a seperti duduknya guguk. Nah, ini duduk di antara dua sujud yang nggak boleh. Ayo. Ini ik'a, itu seperti duduknya guguk. Nah, itu duduk seperti itu nggak boleh. Itu namanya ik'a. Duduknya anak kecil ya, nggak boleh. Atau juga menyerupai ekor kuda. Ketika salam ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu seperti ekor kuda, ceplok gitu. Nggak boleh. Paham? Ini bukan kata saya Pak ya, ini kata para ulama. Kemudian kesalahan selanjutnya, ketika duduk di antara dua sujud ya. Ayo, duduk di antara dua sujud. Kesalahan pertama, tidak benar membacanya. Yang benar gimana? Boleh ada Rabbil firli. Ayo bareng-bareng. Rabbil firli. Pakai lain ya. Rabbil firli. Jangan pakai ha. Rabbih firli. Apa Rabbih firli? Salah. Jangan pakai G, Rabbik firli. Apalagi pakai P, Rabbik firli. Nggak diterima itu. Harus benar Pak. Ayo, Rabbil firli. Iya, jangan sampai asal-asalan. Rabbih firli. Itu berarti pakai ha, salah. Yang betul pakai lain, Rabbil firli. Atau yang lain, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Enggak ada wa'fu anni. Kemudian kesalahan yang selanjutnya, duduknya. Duduk di antara dua sujud adalah iftirash.
Ya Mas, iftirash Mas. Ya, iftirash itu begitu ya. Nah, kesalahan pertama duduknya di kayak orang duduk santai coba. Nah, itu salah duduk begitu. Gak boleh duduk begitu. Kesalahan kedua ik'a. Ya, itu gak boleh. Boleh duduk ik'a yang boleh. Gimana? Nah, itu duduk ik'a yang boleh. Itu sekali-kali pada rakaat ketiga duduknya begitu. Ya kan itu duduk di antara dua sujud. Terus kesalahan yang lain ketika duduk di antara dua sujud, ya dia misalkan ya terlalu lebar gitu kakinya, terlalu lebar. Nggak boleh terlalu lebar ya, ganggu samping kanan kirinya. Kemudian yang selanjutnya kesalahan ketika tasyahud. Kesalahan ketika tasyahud awal atau akhir. Kesalahan pertama, ya cara mengucapkannya nggak benar. Ayo, at-tahiyyatu lillah. Pakai ha, at-tahiyyatu lillah. Haknya harus jelas. At-tahiyyatu lillah. Jangan sampai jadi ha, at-tahiyyatu lillah, salah. Atau enggak nyenggol ha, at-tahiyyatu lillah, lillah. Lillah. Was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, di sini ulama ada yang berbeda pendapat. Apakah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu atau assalamu alan nabi? Assalamu alan nabi. Ya, memang para ulama ada yang kalau pas di saat Nabi masih hidup, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tapi kalau Nabi sudah meninggal, assalamu ala nabiyyi. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ya, karena memang hadisnya begitu, ya kita amalkan begitu enggak apa-apa. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ayo. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Pakai tasydid. Assalamu alayna. Jangan assalamu alayna. Tasydid. Assalamu alayna. Wa ala ibadillahis shalihin. Wa ala ibadillahis shalihin. Jangan sampai wa ala ibadillahis shalihin. Shalihin siapa shalihin? Shalihin. Pakai ha. Kemudian kesalahan selanjutnya ketika syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, pakai sin besar ya. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Jangan sampai jadi sin. Ashadu salah. Allah
Ditekan. Allah ilaha illallah. Jangan sampai asyhadu alla ilaha illallah. Salah. Asyhadu alla ilaha. Ini enggak ditasdid. Ilaha. Jangan sampai illaha. Salah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Antum pilih yang mana, terserah, bebas. Jangan sampai kita asal-asalan ya. Setiap hurufnya harus jelas. Karena kalau salah huruf beda arti. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau illah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa kecuali Allah. Kalau enggak pakai tasdid, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah menuju Allah. Salah. Ila enggak pakai tasdid itu artinya menuju. Kalau illa pakai tasdid artinya kecuali. Makanya harus benar nih ada tasdidnya apa enggak. Kesalahan selanjutnya ketika shalawat Ibrahimiyah. Jadi tahiyat awal itu boleh sholawat ya. Tahiyat awal boleh sholawat, disunahkan. Tapi kalau cuma sampai situ nggak apa-apa tahiyat awal. Sampai syahadat saja. Tapi kalau mau pakai sholawat Ibrahimiyah lebih bagus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Atau kalau antum mau kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kesalahan pertama dalam sholawat adalah pakai sayyidina. Enggak boleh pakai sayyidina, Pak. Kalau pas sholat enggak boleh. Kalau di luar sholat monggo, Pak. Sholat, azan, enggak ada sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak ada hadisnya, Pak. Tapi kalau di luar sholat enggak apa-apa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa kalau di luar sholat. Sayyidina itu artinya apa sih, Pak? Pemimpin. Kalau itu baik, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan, Pak. Sedangkan di dalam hadisnya itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Imam Hakim, Imam Abu Dawud, Imam Ad-Darimi, Imam As-Suyuti dan imam yang lain, Pak, enggak pernah ada tambahan sayyidina. Ibadah itu tauqifi, Pak. Tauqifi apa? Menunggu dalil. Ada dalilnya kita ucapkan, kalau enggak ada yang enggak usah. Coba kalau ada orang azan, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Antum protes nggak, Pak? Mas, nggak boleh, Mas, pakai sayyidina. Nggak ada lafaz sayyidina kalau pas azan. Ya kan baik, Mas. Dari zaman Bilal, Mas, nggak ada orang azan sayyidina. Begitu juga ketika tahiyat, nggak ada. Itu termasuk hal yang diada-adakan
Dan setiap hal yang diadakan dalam agama namanya apa? Bid'ah. Dan setiap bid'ah itu apa? Sesat dan menyesatkan. Kita kalau ngomong Sayyidina nggak masalah di luar sholat, Mas. Ini masalahnya di dalam sholat. Saya tanya, sholat yang paling baik sholat siapa? Rasulullah. Setelahnya para sahabat. Pernahkah Rasulullah SAW sholat? Para sahabatku, umatku, ketika engkau sholat, sholawatnya pakai Sayyidina gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gak ada. Kemudian kesalahan selanjutnya ketika apa? Ketika salam ya, salam. Kesalahan pertama ketika salam, menggerakkan telapak tangan ke kanan dan ke kiri, itu kesalahan. Itu seperti apa tadi? Ekor kuda. Gak boleh kita meniru-niru ekor kuda. Ya kita salam-salam aja. Kesalahan kedua, nengoknya kurang terlihat pipinya. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kelihatan pipinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah SAW bersabda, "Mali arakum tarfa'ina aydiyakum ka'annaha adnaba khayli syums." Aku sangat heran kenapa kalian mengangkat telapak tangan kalian seperti ekor-ekor kuda yang kuda yang sedang ini loh, mau kabur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mengucapkan salamnya gimana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kanan Assalamualaikum warahmatullahi, yang kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang paling bagus. Kalau mau ditambahin Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga boleh. Yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, itu juga boleh. Karena yang rukun itu yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi, itu yang rukun. Yang kedua sunnah. Yang kedua adalah sunnah. Dan harus nengok ya. Harus nengok. Ucapin salamnya yang benar ya. Boleh enggak kita enggak pakai A, cuman Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Enggak pakai A berarti kan? Boleh, tapi tidak afdal. Pakai A, pakai as gitu loh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Nawawi berkata ya, kalau nggak pakai as gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Kata beliau sah, salatnya sah, tapi menyelisih yang afdal. Ya sholatnya nggak batal, karena memang dalam Al-Quran ada Salamun alaikum bima sabartum, itu nggak pakai A itu. Salamun qawlam mir rabbir rahim, itu nggak pakai A, nggak pakai as, jadi langsung Assalamualaikum. Antum misalkan ketemu teman, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nggak pakai A, boleh-boleh saja, tapi yang bagus Assalamualaikum. Kita ngucapinnya yang benar ya. Jangan ke bawah kebiasaan orang. Assalamualaikum. Apaan Assalamualaikum? Enggak jelas banget jadi orang. Yang benar dong.
Ayo, assalamualaikum. Warahmatullahi. Kalau mau lengkap ya, wabarakatuh. Baik di ngucapin langsung atau di WA misalkan. Jangan ASS, WR, WB, nggak usah dibales. Apaan ASS, WR, WB? Yang benar dong kalau salam. Makanya kalau salam ke rumah juga yang benar. Assalamualaikum. Apaan assalamualaikum? Ada yang cuman Malaikum. Apaan Malaikum? Ada yang cuman kum. Apaan kum? Nggak usah dibales. Assalamualaikum. Assalam itu apa sih? Assalam itu doa supaya kamu selamat hari itu, dari pagi sampai sore sampai malam sampai ketemu kita lagi. Assalamualaikum. Kalau kita ngucapinnya nggak benar, ya bukan doa, itu namanya apa? Ucapan biasa. Kemudian kesalahan ketika zikir. Yang pertama, tidak berzikir setelah sholat. Jadi setelah sholat itu dia langsung bubar gitu. Ya walaupun dia sholatnya sudah selesai, tapi Rasulullah SAW kan ya menyuruh kita untuk mengikuti beliau. Beliau setelah sholat itu berzikir. Yang pertama, zikir itu ada lima cara. Ada 5 cara. Yang pertama kita baca Astaghfirullah. Ayat. Astaghfirullah. Tiga kali. Astaghfirullah. Firu ya. Astaghfirullah. Jangan sukun. Astaghfirullah. Apa firullah? Astaghfirullah. Ayo. Astaghfirullah. Jangan sampai astagfirullah. Firullah 3 kali. Coba astagfirullah. Terus ya. Nah, 3 kali. Bukan sukun Pak, astagfirullah. Itu ada alif lamnya Pak. Astaghfirullah. Rullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Kalau astaghfirullah itu enggak ada A-nya berarti kan? Astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Siapa Allah? Allah. Allahumma antas salam. Ditekan Pak. Bukan anta salam, tapi antas salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa minkas salam. Tabarakta. Ya Dzal jalali wal ikram. Ayo Mas.
Ya. Ayo Dek. Panjang. Salam. Zal. Mas. Wa minkas salam. Jalan. Ikram. Pak. Apa? Pak. Antas salam. Ditekan al. Allahumma. Wa minkas salam. Ya tabarakta. Ya dulu. Ya dzal jalali. Ya dzal jalali. Eros. Ada. Itu anak nunjuk ini antum. Ya udah enggak apa-apa antum aja. Wa minkas salam. Tabarakta. Dzal jalali. Iya. Yang tua-tua udah hafal semua ya. Kita kalah sama yang tua-tua ya kan. Enggak ada tambahan. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Enggak ada. Enggak usah nambah-nambahin, Pak. Yang pendek aja ngapal, ngapain yang panjang? Enggak usah memberat-beratkan diri sendirilah. Sok-sokan panjang padahal enggak ada dalilnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a. Sebelumnya apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mana'ta lima a'taita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sebelumnya apa sebelumnya? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Terus sebelumnya. Ayat sebelumnya. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Iya, terus sebelumnya pada lupa. Wala na'budu illa iyyah. Ayo. Lahun ni'mah wa lahul fadl lahu thana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a pakai ain. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mana'ta lima a'taita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Setelah itu berzikir dengan 5 cara. 1. Ayo, subhanallah. Subhanallah. Ikuti benar-benar ya. Subhanallah. 33 kali. Yang pertama 33 kali. Alhamdulillah. Haknya harus kedengaran, Pak. Subhanallah. Ayo. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yang pertama semuanya 33 kali. Jangan sampai subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa subhanallah? Subhanallah. Bapak zikirnya mau dapat pahala apa enggak? Mau. Ya mujinya yang benar. Tenang. Ayo. Subhanallah. Subhanallah. Haknya harus benar. Subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah. Setiap huruf harus jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Linya harus jelas. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tegusi, Pak. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Kedua, maaf, ditutup dengan la ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Jadi 100 ya kan? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 99 kan? Ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Yang kedua, subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Jadi berapa? 100. Itu yang kedua. Yang ketiga, subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar berapa? 34 udah ya. Sekarang yang ketiga berarti ya. Subhanallah 25. Ada hadisnya, Pak. Alhamdulillah 25. Allahu Akbar 25. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 25. Jadi berapa? 100. Terus yang selanjutnya ini bagi orang yang buru-buru. Subhanallah 10. Alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10. Jadi 30. Ini bagi orang yang buru-buru. Kalau kita ya jangan buru-buru terus. Buru-buru tuh misalkan di rest area udah ditunggu bis atau kita kerja udah mau habis waktunya tinggal semenit, ya udah. Gitu Pak ya. Nah, kesalahan zikir adalah satu, dengan suara keras mengganggu saudaranya. Kalau imam boleh keras, Pak. Imam boleh keras mengajari makmum. Tapi makmum kalau mau keras begitu nanti jadi saut-sautan. Yang penting ketika imam sudah balik badan, imam nggak apa-apa keras. Allahu
astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Harus jelas Pak ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan sampai makmumnya keras semua. Kesalahan yang kedua, pengucapannya nggak benar. Entah terlalu cepat atau makhrajnya nggak benar. Contoh misalkan tadi astagfirullah, astagfirullah, firlah, bukan firlah, astagfirullah. Salah tuh. Terus ketika takbir, ketika tasbih, subhanallah. Salahnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi ngebut, kecepatannya 600 km per jam. Subhanallah, 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 subhanallah. Apaan subhanallah, 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 subhanallah? Bukannya dapat pahala, dapat dosa itu. Jangan buru-buru, Pak. Zikir itu memuji Allah. Antum kalau muji orang, misalkan suaranya nggak jelas, cepet banget. Misalkan muji siapa? Muji orang, di sini nggak ada yang pantas dimuji sih ya, selain Allah ya. Yang maksudnya di manusia itu kan nggak pantas dipuji. Cuman kadang-kadang kan misalkan istri muji suami. Istri muji suami, mas ganteng, mas ganteng, mas ganteng, mas ganteng, mas ganteng. Jadi mas sateng, mas sateng, mas sateng, mas sateng gitu. Harusnya mas ganteng, mas ganteng. Jadi mas sateng, mas sateng, mas sateng. Gak jelas, harus jelas. Subhanallah. Jangan sampai subhanallah, 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 subhanallah. Apaan dipikir begitu? Sok gitu. Terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus jelas. Alhamdulillah. Jangan sampai alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apaan gitu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Enggak jelas banget orangnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak boleh. Atau alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kok jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Alhamdulillah. Nih, cepat juga bisa. Maksudnya agak cepat juga bisa. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi harus jelas. Alhamdulillah. Enggak harus pelan banget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai Akbar, 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 Akbar. Apaan Akbar, Akbar? Bubar jadinya. Ini namanya menghina, melecehkan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita jangan kayak orang yang zikirnya asal-asalan gitu loh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 55. Silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 55. Ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-A'raf ayat 55. Serulah Allah, berdoalah kepada Allah, zikir termasuk doa. Tadarru' dengan rendah hati, wa khufyah suara pelan. Tapi jelas. Baca Mas artinya? Udah ketemu? Ya. Sama di surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Silakan. Nah. Tidak mengeraskan suara.
Hmm. Iya. Itu umum untuk berzikir. Kesalahan yang selanjutnya berjamaah, zikirnya berjamaah itu salah. Ya. Zikir itu nggak boleh berjamaah sendiri, Pak. Imam sendiri, makmum sendiri. Nggak boleh ila hadratin Nabi atau udzukurullah fala dzikrullahi akbar. Subhanallah, bareng-bareng. Subhanallah, 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 nggak boleh, Pak. Dari mulai awal sampai akhir bareng-bareng nggak boleh. Kalau imam ngajarin boleh. Misalkan imam sekali-kali keras suaranya, suaranya jelas banget, ngajarin nggak masalah. Tapi jangan dibarengin, maksudnya jangan harus bareng satu suara, enggak. Imam ini lagi ngajarin, nggak apa-apa. Sekali-kali suaranya kencang. Pakai mic juga nggak apa-apa. Kalau imam litta'lim, tapi bukan berjamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memimpin sholat berjamaah, memimpin zikir berjamaah dengan dikomando. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau itu baik, pasti sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan selanjutnya, imam ketika zikir ya, imam tidak menghadap makmum. Imam itu menghadap makmum. Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu sampai situ imamnya balik muka menghadap ke makmum. Menghadapkan wajahnya dan badannya ke makmum. Kesalahan selanjutnya makmum. Kalau imam belum selesai zikir, usahakan makmum kalau yang nggak buru-buru, ya jangan mendahului imam. Imamnya belum balik badan, makmumnya udah pada ngacir, udah kosong, nggak ada makmumnya. Kemana nih makmum? Mungkin karena imamnya sholatnya panjang gitu, makmumnya udah capek gitu, nggak mau zikir gitu. Hah? Iya. Jadi kita itu kan sholat kita itu banyak kekurangannya, maka kita disuruh istighfar. Kesalahan selanjutnya setelah sholat itu baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Emang pernah Nabi ngajarin gitu? Emang kamu yakin sholat kamu itu bagus diterima gitu? Alhamdulillah. Kita disuruh istighfar, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, sholatku banyak kekurangan. Makanya suruh istighfar. Kesalahan selanjutnya, makmum ketika zikir dia zikir dengan tata cara sendiri-sendiri. Maksudnya tidak mengikuti sunnah. Itu tadi, entah ditambah-tambahin, entah dikurang-kurangin. Terdapat suri teladan yang baik pada Rasulullah SAW. Pernah nggak Rasulullah SAW begitu? Kalau bapak nanya boleh, boleh pak, kan sholat tarawih itu sunnah. Cuman masalahnya bapak ini telah menyelisihi sunnah juga. Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansharif, shalla ma'al imam hatta yansharif." Siapa salat bersama imam dari awal sampai selesai, bukan 8 bapak ngaso dulu, ngopi-ngopi dulu di belakang, pas witir bapak ke depan lagi. Ini seenak budele bapak namanya. Pernah enggak Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam begitu para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi. Tidak pernah membatasi sallu tarawih 11 rakaat. Salat tarawihlah 11 rakaat. Enggak pernah membatasi. Beliau cuma bersabda, "Shalatul laili wan nahari masna masna." Salat malam dan siang dua-dua. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Secara perbuatan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11. Kita ikuti 11 silakan, bagus. Tapi namanya orang kadang-kadang mengerjakan yang 2-3 berdasarkan riwayat yang diperselisihkan ulama. 23 itu diperselisihkan ulama, Pak. Dari riwayat Umar bin Khattab, Adi bin Hatim ditunjuk jadi imam salat tarawih 23. Tamim Ad-Dari salat 23. Nah, hadis ini diperselisihkan ulama, Pak. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Kalau kita berpegang dengan yang 11 saja lah, ya sudah Pak, Bapak 11 saja terus, sholatnya lama, khusyuk. Tapi kalau Bapak menemukan imam yang 23, ya sudah Pak, Bapak ikut dari awal sampai akhir, supaya Bapak tidak menyelisihi sunnah, dan Bapak mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kalau di masyarakat kita, kalau pengen yang agak bacaannya panjang-panjang, 11 no. Kalau yang pengen cepat-cepat, dari mulai Al-Fatihah sampai surat itu cepat, ya sudah no yang 23. Pak, kepada saudara, ponakan, paman, bibi, sepupu yang masih ada kerabat, kalau ke orang tua ya nggak boleh Pak. Karena orang tua wajib kita nafkahi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 215, "Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain." Pertama orang tua itu wajib. Wal aqrabin, kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnas sabil, orang yang kehabisan bekal. Justru kita memang lebih baik ke saudara kita yang miskin, dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Enggak harus ke panitia, Pak. Emang di zaman Rasulullah ada panitia gitu? Ya Rasulullah, saya mau bayar zakat, enggak ada begitu. Panitia zakat itu kan di zaman sekarang, karena orang pada susah nyari orang miskin kali. Aduh, saya enggak mau repot dah, biarinlah panitia zakat yang membayar, yang memberikannya. Bicara boleh. Dari awal Ramadan udah boleh, Pak. Tapi yang sunnah 2 hari atau sehari. Yang paling sesuai dengan sunnah sebelum sholat Idul Fitri, setelah subuh. Bapak kalau mudik, misalkan mudiknya berapa hari sebelum Lebaran, lebih baik Bapak zakatnya di tempat Bapak tinggal. Tinggal di sini, kampung siluman ini ya? Emang ada silumannya? Warga kampung siluman. Warga siluman. Kalau mudik, antum titipin ke tetangga boleh, ke panitia zakat boleh. Ini tolong ya, nanti sehari sebelum Idul Fitri kamu kasihin ke bapak itu ya. Tapi bapak jangan cuma nitip, kasih ongkos dong. Inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatid dajjal wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Itu doanya, Pak. Usahakan jangan pernah ditinggal itu doa itu, Pak. Ayo, Allahumma inni. Ditekan, Pak. Allahumma inni. A'udzubika min adzabil qabri
wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Usahakan kita baca terus, jangan sekali-kali ditinggalkan. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.